Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya Delvina Putasari NIM 855788643. Bersama rekan saya ada Tarisa Mahyuni. Beliau ini adalah salah satu mahasiswi Universitas Sriwijaya. Baiklah, adapun maksud dan tujuan saya mengundang narasumber tersebut adalah untuk memenuhi tugas kedua, perspektif global dengan dosen pembimbing Fauzi Eskom SPD GR MPD. Baiklah, langsung saja kita memulai wawancara kita mengenai ungkapan yang menyatakan bahwasannya menjadi tuan di rumah orang sedangkan menjadi budak di negeri sendiri. Apa maksud dari ungkapan tersebut? Sedangkan negara Indonesia memiliki wilayah kekuasaan yang cukup strategis dengan banyaknya kepulauan dan sumber daya alamnya yang melimpah ruah atau kita kenal dengan surganya dunia. Hal tersebut membuat dan mempermudah untuk kita menjadi juragan di negeri sendiri, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut mustahil. Dan tidak demikian. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut pendapat Anda mengenai ungkapan tersebut memang benar, bahwa menjadi tuan di rumah orang sebaliknya menjadi budak di negeri sendiri. Hal tersebut nyata terjadi. Lihatlah kesenjangan yang terjadi antara orang Indonesia dengan mereka orang non pribumi yang statusnya hanya pendatang, lama-kelamaan menjadi penjajah gaya hidup baru. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya akan bertanya, siapakah pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal tersebut menurut Anda? Baiklah, menurut saya pemerintah, karena begitu bebasnya mereka tinggal dan mencari hidup di kehidupan dengan kita berbeda. Misalnya kita yang tinggal di luar negeri atau kuliah di luar sana, kalau tidak mempunyai uang yang banyak atau jaminan kehidupan yang layak, maka kita akan diusir mereka. Begitu rendahnya kita sehingga kita dianggap remeh seperti sampah. Oke, baiklah, terima kasih ungkapan Anda mengenai ungkapan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pula ungkapan tersebut. Memang betul, ungkapan tersebut nyata terjadi pada negara Indonesia ini. Berbeda dengan mereka yang datang ke Indonesia, dengan sebebas-bebasnya mereka berbuat dan berlaku semaunya saja. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mereka tahu mental penjabat di negeri ini murahan dan bisa dibayar dengan uang atau yang dikenal dengan suap menyuap. Ketika orang luar negeri datang ke Indonesia untuk menambah devisa dan pendapatan negara, sedangkan kita datang ke negara asing akan menambah beban di negaranya sendiri. Terlihat dari semakin banyaknya gedung pencakar langit dan lapangan pekerjaan yang mereka sediakan untuk kita. Hal tersebut merupakan suatu taktik atau jurus jitu untuk menidurkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwasannya, wahai orang Indonesia, kalian tidur saja, biarkan kami akan mengerjakannya dan menikmati hasilnya. Dan jika kalian tidak mempunyai uang, silakan pakai uang kami. Dan jika kalian tidak bisa mampu membayarnya, silakan jual rumah kalian kepada kami. Hal tersebut memprihatinkan yang terjadi di negara kita sendiri. Contoh lain yaitu PT Freeport yang ada di wilayah Papua. PT tersebut bukan milik warga Indonesia, tetapi sudah berpindah alih dan diperjualbelikan hasil kekayaan alam yang ada di sana, yaitu salah satunya penambangan emas dan minyak hasil bumi lainnya. Sehingga hal tersebut berdampak pada perekonomian yang ada di Papua. Masyarakatnya hanya menjual buah pala, ubi kayu, nanas, dan lain sebagainya.
Sungguh memprihatinkan keadaan tersebut yang sudah terjadi di negara ini. Dari wawancara kita kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pemerintah harus benar-benar membatasi hak politik, ekonomi, sosial budaya kepada negara asing. Buat apa takut dengan negara asing jika kita sudah dijajahnya? Yang terpenting ialah bagaimana menyelamatkan negara dan masyarakat kita dari penjajahan gaya hidup baru ini. Kemudian, buat apa adanya perdagangan bebas jika pada akhirnya akan mematikan perekonomian masyarakat kita, seperti pedagang tradisional, kios-kios yang semakin hari semakin dihimpit oleh mal-mal yang mewah, yang megah, kemudian minimarket yang sudah ada cabangnya di mana-mana. Dari itu kita harus bangkit dari tidur panjang kita. Jangan sampai kita menjadi budak dan jongos di negeri ini. Mari kita bekerja keras untuk membenahi perekonomian kita sendiri supaya hidup kita menuju kesejahteraan Indonesia sendiri. Baiklah, itu saja wawancara kita mengenai ungkapan menjadi tuan di rumah orang sedangkan menjadi budak di negeri sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Apabila ada pihak yang merasa tersinggung, kami meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.